Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat TV 10, para pecinta Al-Quran, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk belajar bersama, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita surah Al-A'la dari ayat 11 sampai akhir. Sebelum kami uraikan, akan bacakan terlebih dahulu surah Al-A'la ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah sudah kami bacakan surah Al-A'la ayat 11 sampai akhir. Kita masuk di ayat yang ke-11. Wa yatajannabuhal ashqa. Kita uraikan pelan-pelan. Wa yatajannabuha. Nah, jadi huruf jim, kita melafalkan huruf jim, yaitu makhraj huruf jim ini dari tengah lidah. Jangan sampai kita ketika melafalkan huruf jim dia kurang penekanannya, karena dia punya sifat syiddah juga, sehingga seperti huruf ya, karena makhrajnya sama ya, ja. Nah, kalau kita melafalkan huruf jim tapi kurang penekanannya, sehingga nanti akan melemahkan dia bunyinya seperti huruf ya, ja. Nah, ini kurang, ja, seperti itu. Kemudian wa yatajanna, di sini ada nun bertasydid, kita baca dengung ya. Kita dengungkan gunnah. Wa yatajannabuha al-ashqa. Awalnya ha ini panjang, tapi karena bertemu huruf mati sehingga tidak panjang, langsung ke lam sukun. Nah, lamnya ini al-qamariyah atau izhar qamariyah, karena lam ta'rif bertemu huruf hamzah yang merupakan huruf qamariyah. Seperti itu. Ashqa di sini shin sukun, tepatkan makhrajnya ya. Tadi jim, ya, shin ini juga sama makhrajnya, yaitu tengah lidah. Shin ini ketika kita menaikkan pangkal lidah kita, dia akan tafashi, punya sifat tafashi juga. Di situ hamas didesiskan dan juga tafashi, tersebar udaranya. Karena ketika kita naikkan pangkal lidah, maka dia akan menyebar dari samping-sampingnya, desisannya itu. Al-ashqa di akhir qa ini panjang mat tabi'i, seperti itu. Panjangnya satu alif atau dua harokat, karena fathah diketi alif. Alifnya yang merupakan alif bengkong itu. Nah, meskipun mungkin kalau di mushaf kita kadang tidak tertulis fathah panjang seperti itu. Nah, kalau di mushaf cetakan Madinah dan seterusnya biasanya ada fathah, sudah ada alif kecilnya, seperti itu. Lanjut di ayat yang ke-12, alladzi yaslan naral kubra. Alladzi, di depan ada alladzi, ada al, yaitu lamnya lam ta'rif bertemu huruf lam juga, sehingga idgham syamsiyah, hukumnya masuk langsung ke lam huruf syamsiyahnya, alladzi, seperti itu. Nah, karena di depannya ada hamzah wasal, ketika kita baca wasal dari ayat sebelumnya, nah, karena namanya hamzah wasal ya, kalau wasal dia tidak terbaca hamzah wasal ini. Jadi wa yatajannabuhal ashqalladzi. Nah, sedangkan kalau kita baca putus ayat 11 waqaf dan dimulai dari ayat 12 ibtida dari ayat 12, maka kita baca hamzahnya fathah seperti itu. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi.
Kalau wasal al-ashqalladzi seperti itu. Berikut alladzi, zi kasrah diikuti sukun dibaca panjang mad tabi'i, satu alif atau dua harakat. Yasla, di sini ada swad sukun. Kita lafalkan, sempurnakan sifat-sifat hurufnya. Karena setiap huruf itu punya sifatnya masing-masing. Ketika kita sukunkan, dia akan semakin tampak sifatul hurufnya. Yaslan naro, yasla didesiskan, kemudian dia ditebal ya. As seperti huruf sin, hanya dia tebal. Tebal itu dari mana? Pangkal lidah kita naikkan. Yas itu sin, kemudian kita naikkan pangkal lidahnya jadi slod. Yas, kata. Yasla an-naro, di sini juga ada yaslan naro. Ya, itu ada dalam ta'rif yang tidak terbaca, sehingga artinya langsung idgham ke huruf berikutnya, huruf nun seperti itu. Maka ini idgham syamsiyah hukumnya karena al atau lam ta'rif bertemu huruf syamsiyah, huruf syamsiyahnya nun, seperti itu. Nah, karena di idgham maka nunnya langsung bertasydid. Ketika nun bertasydid maka dia dibaca dengung, yaitu gunnah, seperti itu. An-naro, na panjangnya satu alif atau dua harakat, dia panjang yaitu mad tabi'i. Rol kubra, an-naro, ra-nya fathah, kita baca tafkhim, tebalkan, naikkan pangkal lidah. Al-kubra, di sini juga ada lam ta'rif, ada al bertemu huruf kaf, huruf qamariyah, maka kita baca jelas ya lamnya. Ketika huruf izhar seperti ini, ketika lam sukun ini kan dia izhar, maka kita sempurnakan sifat-sifat aslinya. Apa lam sukun itu? Jangan kita sampai hentakkan dia. An-narul alladzi yaslan naral kubra, terputus itu. Kita sempurnakan dia masih ngalir sedikit. Nah, seperti itu. Itu sifatnya tawassut atau bainiyah, seperti itu. Tidak rikhwah lepas sekali aliran suaranya, tidak juga sampai dia syiddah tertahan suaranya, enggak, tapi dihadirkan suaranya. An-narul kubra, al-kubra masih sedikit seperti itu. Kemudian al-kubra, di situ ada ba sukun, dibaca mantul, yaitu qalqalah sughra. Sughra karena dia tidak diwaqaf ya, bukan karena waqaf. Mantulnya bukan karena waqaf. Nah, huruf qalqalahnya huruf ba. Nah, al-kubra, ra di akhir ini ra-nya tafkhim dan juga dibaca panjang satu alif karena dia mad tabi'i, bertemu fathah, bertemu alif, seperti itu. Lanjut di ayat yang ke-13, thumma la yamutu, thumma mim bertasydid, maka hukumnya gunnah, dibaca dengung, seperti itu. La yamutu, di situ la mad tabi'i, mu juga mad tabi'i, fiha juga mad tabi'i, wala mad tabi'i. Nah, kalau mad tabi'i itu karena apa? Karena mad itu yaitu fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Maka kalau ada seperti ini teman-teman, bacanya seimbangkan ya, jangan sampai mad tabi'i yang satu dengan mad tabi'i yang berikutnya berbeda kadar panjangnya. Sehingga di situ ada mizanul mad, ada keteraturan atau keseimbangan mad panjangnya ya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, termasuk di akhirnya juga yahya, itu juga mad tabi'i. Jangan sampai kita beda seperti apa? Thumma la yamutu fiha wa la yahya, itu kurang seimbang. Antara wala lebih pendek sedikit, seperti itu. La yamutu fi, yamutu lah dengan mu beda cadar panjangnya. Ini termasuk keteraturan mad, seperti itu. Yang selanjutnya di ayat yang ke-14, dan juga hati-hati di ayat 13 tadi, yahya, di situ ada fiha, ada ha, dan juga ada yahya, ada hak sukun. Kita sempurnakan sifatnya ya. Di situ ada hamas didesiskan, suara dan nafasnya seperti itu ya. Dia rikhwah dan juga hamas, ngalir suaranya, didesiskan juga nafasnya. Lanjut di ayat yang ke-14, qad aflaha. Qad, di situ ada dal sukun qalqalah sughra. Namun di sini ada beberapa ulama yang mengkategorikan qalqalah ini lebih kuat daripada seperti yang di ayat 12 tadi. Al-kubra, kalau di situ qalqalah sughra juga, di sini qalqalah sughra. Cuman bedanya adalah kalau al-kubra dia di tengah kalimat.
masih di tengah kata istilahnya. Kalimah dalam bahasa Arab itu kalau kita di bahasa Indonesia kita kenal kata. Nah, sedangkan kalau qad itu sudah di akhir kalimah atau di akhir kata. Nah, seperti itu. Maka ada yang mengkategorikan ini lebih kuat di atasnya seperti itu. Meskipun masih termasuk golongan qalqalah sughra karena bukan qalqalah yang disebabkan waqaf. Kalau disebabkan waqaf maka terkategori dia qalqalah kubra. Berikutnya aflaha, fa sukun didesiskan, aflaha seperti itu. Kemudian haknya juga man tazakka. Man tazakka di sini ikhfa haqiqi disamar dengung dan samar karena nun sukun bertemu huruf ta seperti itu. Ada 15 hurufnya ikhfa hakiki. Tazakka zainya dijelaskan, tazakka juga di akhirnya mad tabi'i. Nah, inilah ayat 11 sampai 14 yang bisa kita bahas dari surah Al-A'la. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ayat 15 sampai akhir surah Al-A'la. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di surah Al-A'la ayat ke-15. Ayat 15 surah Al-A'la, wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara di situ ada ra berharakat fathah, kita tafkhimkan tebal. Isma di situ ada dzakara isma, di situ ada sin sukun, kita alirkan suaranya dan juga desiskan nafas. Nah, kalau aliran suara nama ilmu bahasa tajwidnya sifatul huruf yaitu dia rikhwah dan juga hamas desiskan nafas. Wa dzakarasma, wa dzakarasma, tidak wa dzakarasma. Nah, itu kurang disempurnakan sifatnya. Wa dzakarasma rabbih, rabbih juga ada ra fathah di situ, dia dibaca tafkhim tebalkan. Maka kalau tebal yaitu kaidahnya naikkan pangkal lidah mudahnya seperti itu. Meskipun nanti ada rincian masing-masing, ada isti'la, ada itbaq. Kalau ra ini dia sifat tafkhim atau tarqiq, sifat yang aridah, sifat yang muncul beda-beda seperti itu. Rabbihi di hi itu panjang yaitu mad shilah wasirah. Mad shilah ini mad yang panjang, bukan dari tulisannya ya. Jadi dari suaranya dia panjang. Kenapa shilah? Yaitu karena dia di antara huruf hidup. Sebelumnya huruf hidup, setelahnya huruf hidup. Dan karena tidak bertemu hamzah, maka dia qasirah, cukup satu alif atau dua harokat. Fasalla, hati-hati swadnya dibaca tebal. Kemudian fasalla, lamnya tasydid ditekankan dan di akhir ada dibaca panjang satu alif atau dua harokat mad tabi'i. Berikutnya di ayat yang 16, bal tu'thiruna, bal lam sukun, dia bukan termasuk lam ta'rif ya, sehingga bukan qamariyah atau syamsiyah. Tu'thiruna di situ ada hamzah sukun. Jangan sampai ketika kita baca hamzah sukun kita justru mengalirkan suara. Hamzah sukun itu sifatnya syiddah, dia menahan suara. Bal tu'thiruna, tu'thiruna bukan tu'thiruna. Beberapa masih ada kesalahan di antara kita kaum muslimin yang baca Al-Quran seperti ini. Bal sehingga malah seperti ain. Kalau ain memang dialirkan suaranya. Bal misalnya ain na'budu seperti itu, tapi beda makhraj. Sedangkan hamzah sukun kita cukup tekan saja. Bal tu'thiruna, tu'thiruna, kemudian ada ra berharokat dhammah dibaca tafkhim ditebalkan. Runa di situ ada dhammah diikuti wawu sukun dibaca panjang satu alif atau dua harokat yaitu hukumnya mad tabi'i. Al-hayatad dunya bal tu'thiruna al-hayata, di situ ada lam sukun, lam ta'rif, maka dia izhar qamariyah karena bertemu huruf ha, huruf qamariyah sehingga lamnya dibaca jelas. Al-hayata, haya di situ ada mad tabi'i. Hati-hati secara penulisan mushaf dia ada huruf wawu tapi wawunya tidak dibaca. Bukan hayawata atau hayuta atau yang lain, bukan, tapi hayata dia dibaca panjang. Inilah salah satu mukjizatnya Al-Quran karena ada huruf-huruf yang harus ditulis karena dia merupakan rosemnya, rosem Utsmani, namun tidak boleh dibaca. Wawunya ini tidak dibaca sebagai huruf wawu tapi dia hanya tulisan dan dia isyarah bahwasanya dia panjang seperti itu ya. Dan
biasanya ada kaitannya dengan wazan atau asal muasal kata bahasa Arabnya. Seperti misalnya zakata, as-sholata. Karena nanti kalau jamak zakawat atau sholawat seperti itu. Begitupun kalau di kalimat ini yaitu hayah itu, tapi tidak dibaca hayawata, bukan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, di situ mad tabi'i ya. Kemudian ad-dunya, nah, di situ idgham syamsiyah. Al bertemu huruf dal sehingga ini huruf syamsiyah, maka dibaca idgham, masuk langsung ke huruf dal. Nah, ditekan dalnya tasydid, lanjut bertemu huruf nun sukun. Nun sukunnya bertemu ya, tapi tidak idgham bi gunnah. Kenapa? Padahal nun sukun atau tanwin kalau bertemu ya, nun mim waw, maka dibaca idgham bi gunnah, masuk dengung seperti itu. Sedangkan ini kenapa tidak dibaca idgham? Kita bacanya ad-dunya, dibaca jelas. Kenapa? Karena nun sukun bertemu ya-nya dalam satu kalimat. Seperti itu. Maka ini disebut izhar wajib, atau sebagian para ulama tajwid mengkategorikan nama istilah tajwidnya izhar mutlak. Sama saja ya, seperti itu. Artinya dia kalau ada nun sukun bertemu ya atau wawu ya. Kalau bertemu nun atau mim tetap dibaca masuk dengung ya, karena dia huruf yang lebih dekat itu. Sedangkan kalau bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat, dalam satu kata, maka dibaca izhar atau jelas. Nah, ini ada 4 kata di Al-Qur'an. Ad-dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Hanya 4 kata ini. Nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Maka ini dibaca izhar, dibaca jelas. Terakhir di ayat 16-nya ad-dunya, di akhir itu mad tabi'i juga, fathah diikuti alif. Berikut di ayat yang ke-17 wal akhiratu wal a, di sini ada izhar qamariyah, al bertemu huruf hamzah. Nah, huruf qamariyah dibaca jelas. Wal akhiratu a, nah ini bukan mad tabi'i. Panjangnya sama seperti mad tabi'i tapi dia mad badal. Mad badal itu apa? A, I, U yang dibaca panjang seperti itu ya. Hamzah yang dibaca panjang, maka ini dibaca panjang. Panjangnya tetap sama, satu alif atau 2 harokat, tapi dia mad badal hukumnya. Kenapa disebut badal? Karena dia mengganti. Karena biasanya asalnya itu hamzah, hamzah berarti hamzah sukun a. Nah, tapi disederhanakan, jadi diringankan, dibadal dengan mad, ibdal bil mad, diganti dengan mad. Wal akhiratu, berikutnya khiratu, khi ini huruf tebal tapi karena dia kasrah maka berkurang tebalnya seperti itu. Wal akhiratu, khiratu, ra-nya fathah tafkhim dibaca tebal. Khayru wa abqa, khay di sini ada fathah di sukun dibaca lin ya, lembutkan, jangan terlalu ditekan khay seperti itu, tapi juga jangan dipanjangkan khay, tidak. Khayru wa abqa, ru di sini ada ra berharokat, dia dhamma tanwin, maka dibaca tebal. Kemudian karena tanwin bertemu huruf wawu maka idgham bi gunnah, dibaca masuk dengung. Khayru wa abqa. Nah, dia masih ada sedikit gunnah, gunnah itu masih ada idghamnya naqis ya, artinya masih meninggalkan bunyi nun sukun atau tanwin. Tidak sepenuhnya khayru wa, itu tanpa bunyi nun sukun atau tanwin, masih ada, harus ada gunnahnya. Apa gunnah? Yaitu bunyi sengaunya khayru. Nah, dihidung, bukan khayru seperti itu. Nah, itu kesempurnaan sifatnya seperti itu. Khayru wa abqa, ba sukun dipantulkan qalqalah sughra. Nah, karena ada huruf qalqalah ada 5 ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau dia sukun dipantulkan, kalau dia diwaqafkan juga dipantulkan. Abqa, di akhir itu mad tabi'i, dan jangan lupa qafnya juga huruf tebal seperti itu. Berikutnya di ayat yang ke-18 inna hadza, inna nun bertasydid dibaca dengung gunnah, hadza la fis suhufi, hadza keduanya mad tabi'i, ha mad tabi'i, za juga mad tabi'i karena fathah diikuti alif. La fis suhufi, la fis suhufi, dia la fis suhufi di situ di tengahnya ada lam ta'rif tapi tidak dibaca, maka karena tidak baca artinya dia langsung masuk ke huruf shadnya. Nah, kita tasydidkan itu ya tadi la fis suhufi. Ini idgham syamsiyah karena al bertemu huruf shad yang merupakan huruf syamsiyah. As-suhufi, hati-hati shad ya bukan sin. Selalu kita latih huruf-huruf yang tebal itu
karena tidak semudah karena kita orang Indonesia yang mungkin tidak ada huruf-huruf tebalnya seperti itu. As-suhufil ula, al-ula di situ ada lam ta'rif juga izhar qamariyah. Hanya di sini izhar, kalau tadi idgham. Nah, karena bertemu huruf hamzah. Selanjutnya al-ula, nah ini sama seperti al-akhiratu tadi. Berarti ini mad badal ya, bukan mad tabi'i karena hamzah dibaca panjang. A I U seperti itu. Nah, berikutnya di akhir ayat 18 la itu ada mad tabi'i fathah diikuti alif. Terakhir ayat yang ke-19 suhufi. Suhufi, hati-hati pelafalan huruf shad sekali lagi. Suhufi dan huruf ha dia bersih desisanya, bukan suhufi. Nah, itu masih ha. Suhufi. Kalau huruf ha dia makhrajnya dari pangkal tenggorokan paling bawah, sedangkan huruf ha dia dari min wasatil halq, dari pertengahan tenggorokan seperti itu. Seperti huruf ain juga, ain dan ha satu makhraj. Ibrahima di situ ada ba sukun, kita pantulkan qalqalah sughra. Rohi situ mad tabi'i, dan juga huruf ra-nya tafkhim tebal karena dia berharokat fathah seperti itu ya. Wa Musa keduanya juga mad tabi'i. Suhufi Ibrahima wa Musa. Maka inilah surah Al-A'la seperti itu. Nah, di akhir kita menyebut dua nama Nabi, menyebutkan tentang suhufnya, yaitu lembaran kitabnya Nabi Ibrahim dan Musa. Berapa menganjurkan setelah membaca surah Al-A'la untuk memberikan salam kepada kedua Nabi ini. Alaihima, ke atas beliau berdua, ke atas Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, assalam. Salam kepada beliau berdua seperti itu. Begitupun di awal ayat, di awal Al-A'la yang sudah kita bahas sebelumnya juga ya. Di situ ada perintah tasbih, sabbih. Maka kita juga setelah baca ayat pertama sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, kita bertasbih subhana rabbiyal a'la seperti itu. Inilah surah Al-A'la dari ayat 11 sampai 19 akhir yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, membaca Al-Quran sesuai yang diperintahkan Allah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacakan Al-Quran dengan tartil. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf yang kurangnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.